Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eki Tangerang Rap is back. Sekarang tanggal 9 Mei tahun 2023. Aktivitas apa ya? Kita aktivitas ngevlog aja ya. Ngevlog tapi setidaknya sedikit bermanfaat gitu buat teman-teman untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi baru untuk memainkan kebun anggurnya seperti apa. Saya sedang melakukan aktivitas cleaning atau membersihkan kebun. Karena emang kebunnya berantakan banget ya. Cuma teman-teman sorry ya, bajunya lagi kotor banget karena emang pada dasarnya kita petani pekebun gitu, bukan pembisnis ataupun orang yang kerja kantoran yang pakai dasi, yang pakai baju rapi. Ya emang keadaannya seperti ini ya, emang ya maklumin aja ya. Karena ini di kebun gitu. Aktivitasnya lagi ngapain Om Eki? Yuk kita langsung aja, kita lihat kamera belakang, jeger. Lihat teman-teman, ini adalah rootstock Red Master. Selayaknya wild grape atau ini ya, anggur hutan gitu, anggur yang emang notabene liar banget. Kita akan kembalikan rootstock ini ke hakikat aslinya, yaitu anggur liar. Lihat ya, ini semua rootstock Red Master gitu. Apa yang mau dilakukan Om Eki untuk Red Master ini? Oke, saya akan coba rootstock ini, bukan coba ya, emang akan dilakukan gitu. Akan dilakukan ini, kita akan kembalikan lagi ke hakikat aslinya. Jadinya nanti seperti ini. Jadi rootstock ini emang saya tanam di area pertengahan ya, pertengahan sini, bukan di area pinggir gitu. Karena dulu pas pertama nanam saya punya rencana ketika nanti pohonnya ini udah besar gitu ya, pohon udah besar, akhirnya besar juga seperti ini. Karena pohon ini fleksibel gitu, saya punya keinginan untuk menambahkan akar dengan cara ditidurin gitu. Karena pohon anggur ini pada dasarnya fleksibel ya, bisa di kanan, bisa ke kiri, bahkan bisa nyampe mepet ke tanah gini gitu kan. Nah ini nantinya Red Master ini akan saya tidurin ke sebelah sana, ke sini. Dan nantinya di sebelah sini pun akan keluar akar lagi. Dan semakin banyak akar akan semakin bagus. Dan di bagian tanahnya guys, karena ini akarnya akan banyak banget, ini adalah tempat pembuangan pupuk-pupuk organik. Contohnya kayak habis motong rumput apa segala macam, limbahnya dimasukin sini semua sambil difermentasi di tempat. Dan lahannya pun akan mendapatkan suplai nutrisi dari situ. Bagus apa enggak? Bagus apa enggaknya tergantung. Kalau misalkan emang proses tidak terlalu berlebihan panasnya di dalam tanah, itu tidak akan membuat akar kita mati guys. Jadinya nanti seperti apa Om Eki? Jadi kita lihat dulu keseluruhannya ya. Masih berantakan banget. Yes, biasa kita ke depan dulu, masih berantakan banget. Proses pembangunan juga masih terus berjalan. Oke, lokasinya ada di sebelah sana. Bahkan rootstock Red Master saya itu sampai bagian atas sana tuh. Di atas genteng itu semua rootstock Red Master. Nanti itu semua akan dibersihin ya, semuanya akan dibersihin, akan ditata ulang lagi. Fungsinya banyak banget teman-teman. Oke, kita sambil jalan ya. Maaf teman-teman ya, masih berantakan banget. Ini sampai ke atas ini rootstock Red Master saya. Nanti semua ini akan dibersihin. Nah, ini ada di sini. Inilah gudang rootstock Red Master. Nantinya bagian atas itu pengen saya bersihin karena bagian bawahnya juga sedang terjadi proses pembuatan pembibitan, baik itu pohon tin maupun rootstock ya, rootstock, penanaman rootstock. Nanti batang-batangnya akan ditanam lagi nggak yang Red Master ini? Ini nggak saya tanam, tapi saya akan taruh di bawah sana sini dalam bentuk potongan, dan nantinya rootstock tersebut akan tumbuh dan itu akan saya langsung grafting. Tapi panenannya bukan untuk dicabut, untuk diapain? Untuk diambil cangkokannya. Saya grafting, saya cangkok di bagian Red Masternya, akarnya sudah survive dan nantinya akan untuk dijadikan bibit juga. Lanjut Om Eki. Oke, jadi di bagian sini ya, nah ini nih, ini pohon tadinya tinggi menjulang ke atas, ini saya bengkokkan guys. Saya bengkokkan ke sana. Nah akhirnya itu semua ada di pagar. Dan nantinya di pagar-pagar ini semua adalah anggur-anggur Red Master yang saya tekuk-tekuk. Lah itu ditekuk-tekuk emang nggak patah Om Eki? Santai kawan-kawan. Anggur adalah tanaman yang fleksibel, yang bisa ditekuk-tekuk. Tapi tidak semua tanaman anggur ya. Ada tanaman anggur yang kalau ditekuk itu udah pasti patah, seperti ini ya, seperti batang singkong. Contohnya anggur apa? Saya pernah menemukan di suatu kebun ada anggur itu anggur Autumn Royal. Kalau teman-teman punya anggur Autumn Royal, cobain deh. Batangnya tuh kayak batang singkong. Kalau dipatahin langsung patah gitu, nggak ada fleksibel. Tapi kalau anggur Red Master sangat fleksibel ya guys. Nah bisa ke arah, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah dia tuh sangat fleksibel. Jadi aman. Nah seperti ini. Kalau misalkan tekukan kayak begini
ini ditanam aja gitu. Dan di bagian tekukan itu juga pasti saya jamin itu akan keluar akar. Jadi ini masih proses penataan. Yuk simak saya nata kebunnya seperti apa. Oke, ini ya aktivitas pekerja pertanian ya, pekerja petani gitu. Alat-alatnya biasa, gunting, si gunting galak yang tukang babat-babat gitu. Ada potong-potongan, taruh aja sini. Kalau dia tidak tumbuh pun dia akan jadi pupuk untuk tanaman yang akan kita pelihara nanti di sini gitu. Jadi, nah ini contohnya, ini ada batang kecil yang tumbuh dari tanah juga. Saya potong seperti biasa, ditarik begini. Nah, seperti ini. Dan ini juga udah lumayan, ada akar-akarnya guys. Ini akar-akar nih. Nah ini kalau misalkan ditidurin nanti juga akan jadi suatu individu baru yang nantinya bisa kita panen cangkokannya. Ini pohonnya ada di sini. Nih, ini pohonnya di sini nih, maaf. Ini kita tidurin aja, set patah nggak akan patah, gitu ya. Jadi aman-aman saja. Tapi perlu ini juga ya, perlu kira-kira juga ya, nggak diinjek-injek begini gitu. Nanti patah baru tahu rasa. Kalau patah beneran gitu. Ya penuh perhitungan juga. Kita tidurin aja. Terus nanti yang di sebelah sini mau diapain lo Maki? Gimana ceritanya akar kalau akar-akar tumbuh kalau misalkan kelembapannya tidak terjaga gitu. Kalau kelembapannya tidak ada gitu. Nanti ini akan saya uruk lagi dengan tanah ya. Dengan tanah maupun dengan kotoran-kotoran hewan yang sudah difermentasi maupun bahan-bahan organik yang sudah difermentasi yang jelas adem. Ini saya akan tutup semua di sini. Dan nantinya rustok-rustok yang dipendam seperti ini, nih, ini akan keluar terubus-terubus baru. Dan itu adalah lahan di mana kita bisa bikin bibit dengan cara digrafting dulu atau dicangkok dulu. Setelah tumbuh akar baru digrafting atau digrafting dulu. Habis itu dicangkok juga nggak masalah. Tapi kita sudah ada yang namanya bank rustok, selayaknya bank rustok. Di bagian bawah sini akan saya bikin seperti itu. Dan di bagian atas sana saya akan grafting juga dengan varietas table grape karena saya pengen menguji cobakan guys. Ingin menguji cobakan table grape di Red Master ini. Nih, ini batang sepanjang ini nih, tumbuhnya di sana nggak kelihatan ya guys karena kameramennya itu diem aja di situ. Kameramennya cutting tuh. Cutting. Nah ini saya tidurin seperti ini. Batang yang ini ditanam gini keluar akar nanti gitu. Dan ini akar itu juga akan mendompleng pertumbuhan tanaman yang lainnya. Saya pernah lihat teknik ini itu juga dilakukan sama negara China ya. Negara China juga melakukan pemandaman ini tapi difungsikan di fungsi yang berbeda. Kalau mereka difungsikan untuk melindungi batang-batang mereka dari dormansi, dari iklim subtropis yang begitu ekstrim. Alhasil tanaman bisa mati, akhirnya batang-batang anggurnya ini dipendam di dalam tanah. Tapi ini saya beda. Kalau misalkan ini saya melakukan teknik ini untuk menumbuhkan akar-akar baru dan untuk men-setting supaya lebih rapih dan mengembalikan ke habitat asalnya wild grape atau anggur hutan. Kata siapa itu wild grape? Kata Om Suta. Om Suta kata-katanya dipakai sama Eki. Nah, seperti itu. Ini panjang banget ini. Ini juga nih, ini jadi cutting juga nih. Ini jadi cuttingnya, potong-potong aja. Nanti juga tumbuh ya. Udah ada akarnya nih, akarnya. Sini nggak apa-apa. Nanti langsung kita pendem juga pakai tanah. Sambil di setting-setting, dirapihin, biar rapi, biar enak kelihatan nih. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kebun rusok yang terbengkalai bisa juga pakai cara ini. Tapi cara ini biasanya dipakai untuk jenis-jenis rustok yang gampang keluar akarnya. Seperti Red Master, seperti CN Creonegra, seperti Bella gitu kan. Bisa dilakukan teknik ini. Karena nantinya cangkokan ini juga menurut saya bisa jadi kualitas bibit yang terbaik daripada kita dapat dari cutting. Tapi dari cutting bisa apa enggak terus di grafting sisip apa gitu? Oh bisa juga, nggak apa-apa. Cuman emang kualitasnya berbeda. Saya juga masih pakai kok membuat bibit pakai grafting sisip gitu. Cuman ada ini ya, ada syaratnya. Kalaupun sisip itu minimal sebesar kelingking gini. Terus kalau untuk grafting sisip juga tidak direkomendasikan dijual sama customer yang punya karakter akarnya itu banyak rayapnya. Karena pada dasarnya cutting-cutting besar itu dan cutting-cutting kecil itu kalau misalkan kita jadikan bibit
bagian tengahnya akan dimakan sama rayap. Nah, alangkah baiknya juga kalau misalkan emang mau tetap pengen tanam yang seperti itu, kita harus basmi dulu rayapnya, karena produk-produk online pembasmi rayap itu juga banyak banget gitu. Ini masih banyak guys, kita tunggu selesainya. Nanti selesainya rapihnya akan jadi seperti ini nih. Oke, 1 jam setelah ngambil tadi, alhamdulillah sudah bersih. Kita akan review bentuknya. Yang sebelah sini sudah saya tidurkan, sebelah sini juga udah pada tidur semua, dan bagian ujung-ujung tanamannya saya ini ya, nah saya iniin ke pagar, saya likuk-likukin di pagar biar dia tidak mencelat atau tidak ke atas, tidak teratur rapih. Memang saat ini masih tidak terlalu rapih, tapi nanti akan dirapihin lagi. Nah, nanti masuk ini juga akan disisipin di pagar semua. Ini yang udah saya rubuhin ke sini, nanti itu juga bakal keluar akar, walaupun tidak semua total, tapi akar itu akan membantu pertumbuhan ke atas di sini. Semua cabang-cabang rootstock ini ya, semua cabang-cabang rootstock yang di atas ini nanti saya akan potong dan saya akan taruh sini juga. Setelah itu baru saya tutup dengan tanah lagi, karena dari anggur untuk anggur lagi guys, gitu. Dari anggur untuk anggur lagi. Walaupun dia kok nggak dijual Om Eki? Enggak dulu deh, saya lebih ke arah edukasinya. Kalaupun ngejual juga ya seperlunya aja untuk ganti bibit aja, ganti bibit, ganti pupuk, dan ganti capek aja gitu. Nah, ini udah pada ditempelin semua. Nantinya ini semua rootstock ini akan tumbuh ke atas gitu, dan itu adalah bahan untuk nanti dicangkok atau di grafting juga sebagian gitu. Nice, mantap. Selanjutnya next 1 jam lagi. Oke, tinggal bagian belakang kita potong dengan cara diedit. Nah, itu akan mempercepat, nggak sampai 1 detik. Nah, langsung hilang kan tuh bagian atas. Potong, diedit. Nah, jadi editnya cepat sih, hilang semuanya, beres, cepat selesai kan. Yo, nih ini nih hasilnya seperti ini jadinya. Terakhiran. Ya elah, ini bangku jempalik guys. Setelah ada before tentunya ada after. Nah, jadinya seperti ini. Nah ya, nanti malam saya akan ngebuat ini buat para-paranya sama greenhouse-nya kecil-kecilan. Hasilnya udah pada tumbuh ya. Karena kesibukan baru dapat setengah doang tuh nguruknya. Sebelah sini belum keuruk. Tapi nih udah pada tumbuh-tumbuh semua tuh. Nanti ini bakal di grafting nih. Kita cari kualitas tunas yang paling bagus, nanti kita graftingin semua. Pakai jenis apa? Ya, saya pengen coba jenis Thailand yang mau di grafting nih di sini nih. Nah, ini yang di bawah. Nih, udah pada tumbuh semua. Nice, is good. Oke, mantap. Ini tumbuh. Doain guys, bukan biar cepet. Jadi doain semoga selamat. Semoga cepet ini ya, cepet bisa berbakti lagi. Sabar, intinya seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kitang Rangrep. Yo, subscribe rame-rame channel ini.